Aku Akila Syaira Sidikit. Aku peraih medali emas dari beberapa kejuaraan tingkat nasional di bidang matematika, IPA, IPS, dan juga bahasa Indonesia. Awal mulai ikut Olimpiade dari kelas 7, sebenarnya tuh saya nggak ada niatan buat juara atau gimana. Sebenarnya cuma mau tahu aja perbedaan antara soal Olimpiade di lembaga ini dan lembaga lainnya tuh sama atau enggak gitu. Walaupun kita udah belajar segiat mungkin dan kita belum menang atau belum mendapatkan apa yang kita mau, kita tinggal latih aja, kita tinggal berusaha lebih kuat lagi agar kita dapat apa yang kita inginkan. Olimpiade yang saya udah ikutin ada Olimpiade Rehan Kreatif, OSSN, KOSN, ada KSI, Omnimasa, sama Diamond Institute. Persiapan yang aku lakukan untuk mengikuti Olimpiade yaitu biasanya latihan soal. Karena matematika itu bukan pelajaran yang bisa dibaca, cuman matematika itu butuh latihan. Biasanya aku belajar lewat YouTube atau nggak lewat IG. Banyak video-video pembelajaran dan cara-cara cepat buat ngerjainnya tuh gimana. Aku lebih suka belajar sendiri, soalnya itu lebih tenang dan juga biasanya lebih masuk. Tapi kalau misalnya belajar kelompok juga aku juga suka, karena kita juga bisa lebih berbagi ilmu dan lebih luas ilmunya, karena pasti saling ngasih tahu apa yang kita nggak ngerti. Cila itu mungkin kalau untuk teman yang baru ya, yang baru kenal dia mungkin seperti anak yang pemalu, pendiam gitu. Tapi sebenarnya kalau memang udah kenal Cila lebih dekat, Cila itu rame sebenarnya gitu. Kalau saya perhatikan ini kalau temennya ya yang benar-benar dekat sama dia, baru dia bisa curhat atau apa gitu. Kelihatannya dia itu diem banget, tapi sebenarnya dia banyak banget yang bisa dia ceritakan ke teman gitu. Ada satu yang maksudnya yang bikin saya melihat Cila itu terharu gitu ya. Maksudnya yang tahu Cila dari dulu, Cila itu mungkin anaknya takut dia. Dia tuh sebenarnya anaknya tuh pemalu banget. Dia kalau mau tampil di depan tuh malu. Cuma sekarang tuh yang saya alhamdulillah bersyukur banget, Cila itu berani untuk men-challenge dirinya sendiri. Dia kalau melihat temennya ada yang misalkan bisa, dia selalu beranggapan dia bisa, kenapa saya enggak gitu. Jadi memang Cila itu selalu berusaha untuk berani mencoba. Cila selalu tanya, "Mama, saya mau ikut Olimpiade." "Iya, nggak apa-apa, tapi jangan ada target harus juara," saya bilang gitu. Dan dia nggak berani, nggak takut untuk pertama kali ikut mungkin gagal, dia nyoba lagi. Itu yang alhamdulillah saya bersyukur Cila punya rasa itu. Dia jadi semangat untuk men-challenge dirinya itu tinggi. Kalau di mata saya Cila seperti itu. Mata pelajaran favorit aku yaitu matematika dan juga IPA. Sebenarnya dulu aku nggak suka matematika, cuman nggak tahu kenapa gara-gara aku sering lebih latihan soal, lebih ngenalin, jadi tiba-tiba aku jadi lebih suka matematika. Mungkin memang ada beberapa yang bilang matematika itu susah, cuman asalkan kita giat belajar dan lebih mengenalinya, maka kita akan lebih bisa dan lebih mengerti tentang matematika itu kayak gimana sih. Contohnya seperti pelajaran aljabar, banyak yang bilang X dan Y itu membuat kita susah berhitung, cuman kalau kata aku itu malah nggak ada hubungannya sama sekali. Kenapa jadi susah? Padahal X dan Y nggak ada berhubungan dengan perjumpaan atau perkaliannya. Kalau misalnya ada soal yang sulit, biasanya aku berhenti dulu kalau misalnya udah mentok. Mungkin baca-baca dulu sebentar, cari tahu caranya, terus biasanya aku ngerjain lagi. Keluarga aku sering dukung aku, terutama kalau misalnya ikut-ikut Olimpiade, biasanya selalu didukung, selalu disemangatin. Terus kalau sekolah biasanya kalau misalnya aku ikut Olimpiade atau segala macamnya, itu biasanya disuruh lapor ke guru untuk dikasih reward. Dan kalau teman-teman kadang nggak tahu, cuman kita sering belajar bareng di sekolah. Kalau saya sebagai orang tua sih, saya sama ini ya, saya hanya berusaha untuk mendukung, saya berusaha untuk mendorong dan juga mengarahkan. Saya juga berusaha untuk menanamkan harapan positif ke Cila. Kalau misalkan dia bilang, "Saya mau nyoba ini ya, Ma." Oke, nggak apa-apa. Kalau memang dirasa dia ada waktu, maksudnya yakin mau ikut, mau, saya dorong. Saya hanya bisa mendukung aja. Dan juga saya berusaha untuk menanamkan, sebenarnya apa yang kamu pikirkan, itulah apa yang akan nanti Allah kasih ke dia. Saya selalu menanamkan itu. Jadi sekarang kamu mau apa, tekankan itu di pikiran kamu. Nggak usah, maksudnya nggak usah harus
nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Jadi apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu dapatkan. Selama ini saya berusaha untuk menanamkan itu ke Cila. Cita-cita aku dari kecil yaitu menjadi dokter. Aku itu ingin jadi dokter anak karena aku ingin meningkatkan pelayanan kesehatan buat anak-anak untuk generasi selanjutnya. Untuk teman-teman, menurut aku yang pertama positive thinking dulu, jangan berpikiran negatif kalau kita itu nggak bisa. Selalu giat belajar agar hasilnya juga memuaskan, dan pasti ada dukungan-dukungan juga dari orang lain, bahkan dari Allah. Yang pasti harapan mungkin sama kayak harapan orang tua pada umumnya ya. Pertama, saya mau Cila enjoy sama pilihannya itu ya. Saya mau dia benar-benar menikmati apa yang dia lakukan sekarang gitu. Sekarang dia masih SMP, dia mungkin Cila masih belum ikut aktivitas apapun karena memang saya mau dia menikmati masa-masa SMP dia gitu. Yang pasti saya harapkan apa yang Cila impikan itu bisa dia peroleh gitu. Dengan maksudnya tanpa harus ada target khusus dari saya. Misalkan gini, Cila selalu bilang ke saya, kakak mau kuliah di sini, kakak mau kuliah di situ gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi selama ini liburan Cila itu wisata kampus gitu. Jadi kalau liburan saya bawa, kakak mau kuliah di UI mah, saya bawa ke UI, saya tunjukkan UI itu seperti ini gitu. Tapi saya kasih bukan berarti maksudnya harus ke negeri, enggak. Semua bagus. Kamu usaha yang tinggi, usaha yang keras, tapi tetap semua berserah sama Allah, banyak doa yang penting. Jadi apa misalkan kamu nggak dapatkan bukan berarti kamu gagal, tapi memang tempatmu itu di situ. Saya selalu tekankan itu ke Cila. Saya hanya berusaha untuk memberikan dukungan ke Cila gitu. Alhamdulillah saya bangun komunikasi. Yang penting memang sama anak itu komunikasi ya. Jadi saya berusaha untuk memahami, saya berusaha untuk tahu lebih dulu apa yang dia inginkan. Jadi saya bisa mengarahkan, saya bisa mendorong, saya bisa memberi motivasi, masukan gitu ke Cila. Jadi saya kasih gambar-gambaran selama ini. Jadi biar anaknya bisa termotivasi sendiri apakah memang pilihannya itu memang cocok buat dia atau enggak. Dan juga saya selalu memberi harapan-harapan positif ke dia, jadi biar dia selalu semangat. Itu sih selama ini yang saya lakukan.